Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, Luar biasa, Allahu Akbar. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin kita tuh cek semangat dulu ya. Sebelumnya kita mau tepuk semangat dulu ya, anak-anak. Yuk, dimulai. Tepuk semangat. Semangat. Ya. Jadi di sini kalian udah tahu belum pembelajaran kita hari ini mau membahas materi apa? Belum. Oke, jadi pada kali ini kita akan membahas tentang hadiah. Di sini nanti ada beberapa poin yang akan kita pelajari, yaitu dari pengertian, hukum, syarat, dan juga manfaat. Mungkin dari kalian itu udah nggak asing ya sama yang namanya hadiah. Di sini pasti udah pada pernah kan ngasih hadiah atau menerima hadiah dari orang lain? Sudah. Ya. Nah, jadi untuk di pelajaran agama Islam ini, hadiah itu suatu pemberian seseorang kepada orang lain yang sebagai bentuk apresiasi. Misalnya kayak Mbak Putri nih, Mbak Putri ingin mengikuti lomba apa gitu, terus Mbak Putri menang. Nah, temennya itu ngasih hadiah kayak gitu. Itu sebagai bentuk apresiasi temannya kepada Mbak Putri gitu. Lalu gimana sih hukumnya memberi hadiah? Nah, jadi kalau hukumnya memberi hadiah dalam Islam itu sangat dimuliakan. Karena dari hukum ini bisa menyangkut ke manfaat. Kenapa bisa dibilang begitu? Kan dalam Islam memberi hadiah itu sebuah hal yang sangat mulia. Nah, jadi dengan memberi hadiah kita bisa kayak menjalin silaturahmi antar sesama, mempererat hubungan kita dengan orang lain gitu. Jadi dari memberi hadiah ini sangat dianjurkan karena memiliki banyak sekali manfaat di dalamnya. Lalu apa sih hukumnya memberi hadiah kepada orang lain? Hukumnya dalam memberi hadiah ini yaitu sunnah, bukan mubah ya teman-teman. Kalau mubah kan itu hanya diperbolehkan. Tetapi kalau sunnah itu berarti dianjurkan. Karena seperti yang tadi Ibu bilang, memberi itu sangat mulia. Nah, di sini Ibu mau tanya, siapa yang udah pernah memberi? Angkat tangan coba. Ya, udah pernah memberi pasti udah paham ya Mbak. Nah, di sini Ibu punya kertas, nanti kalian bisa tuliskan jawaban yang Ibu kasih. Nanti dibaca. Nah, jadi Ibu mau bertanya, nanti kalian bisa tulis jawabannya itu di kertas itu, seperti itu. Untuk pertanyaan yang pertama bisa diperhatikan ya semuanya. Pertanyaannya itu apa saja yang menjadi adab-adab dalam kita memberikan hadiah, baik itu si pemberi ataupun si penerima. Itu bisa ditulis ya. Nanti Ibu akan tunjuk. Kemudian pertanyaan yang kedua itu, bagaimana hukumnya memberikan hadiah kepada dari orang yang notabene itu kafir, seperti itu. Nah, dari pertanyaan tadi Ibu mau minta salah satu buat menjawab yang mengenai adab. Coba angkat tangan. Ya, silahkan Mbak Putri. Ada adab dalam memberi dan
Ya, jadi yang dimaksud dari jawabannya Mbak Putri itu apabila kita memberi, kita itu mempunyai adab ya anak-anak. Adabnya apa? Baik si pemberi ataupun si penerima, mereka itu punya adab. Si pemberi harus memperhatikan barang yang diberikan. Sedangkan untuk si penerima itu harus bersyukur atas apa yang diberikan. Jadi nggak boleh misal kayak ada temennya memberikan hadiah nih. Misal memberikan hadiah ke Mbak Maulin ngerasa kurang suka sama hadiahnya, lalu mencela hadiah itu tidak dianjurkan seperti itu. Nah, dari materi ini ada yang ingin bertanya enggak? Ya, silahkan. Saya mau bertanya, apa yang membedakan hadiah dengan hibah? Kan keduanya itu sama-sama memberi. Ya, bagus. Pertanyaannya bagus sekali. Jadi, hadiah sama hibah itu kan sama-sama memberi. Tapi apa yang menjadi perbedaan? Perbedaannya itu kalau hibah, kan kita udah belajar hibah ya minggu lalu. Kalau hibah itu kita memberikan suatu barang yang itu kayak harta yang kita miliki. Contohnya kayak misal kita menghibahkan rumah, mobil, atau tanah, atau apa. Tapi kalau hadiah itu segala sesuatu, jadi barang, nggak harus harta kekayaan. Jadi kayak misal saya nih punya spidol, saya kasihkan ke mbaknya, itu juga merupakan hadiah, bisa dibilang kayak gitu. Jadi kalau hadiah itu bukan yang harta kekayaan, seperti itu Mbak. Ada yang mau bertanya lagi? Saya, Bu. Ya. Bertanya, Bu, bagaimana hukumnya menerima hadiah dari orang kafir? Kalau hadiah dari orang kafir seperti yang tadi disampaikan ya, itu kan belum dijawab ya. Kita sebenarnya nggak apa-apa menerima hadiah dari orang kafir, tapi kita juga perlu berhati-hati barang apa yang sekiranya dipergunakan, tapi kita juga harus menghargai pemberiannya, seperti itu. Apa ada yang dipertanyakan lagi? Oke, karena kalian sudah paham akan materi ini, Ibu sampaikan terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dengan baik ya semuanya. Sebelum menutup pembelajaran kali ini, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar semuanya dilancarkan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Kurang semangat nih, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Pagi-pagi udah lemes aja nih, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Oke, ini hadir semua? Hadir semua, hadir. Oke, alhamdulillah.
Pada pertemuan sebelumnya kita kan udah membahas mengenai menghindari hal tercela tentang dendam ya. Nah sekarang kita masih belajar mengenai menghindari hal tercela, tapi kita akan membahas mengenai ghibah. Ada yang udah tahu ghibah itu apa? Menggunjing, Bu. Oh ya betul. Oh, udah sering ya ghibahin orang lain. Jadi kita pada pelajaran pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai ghibah. Ghibah itu apa sih, Bu? Ini bisa dilihat ya gambarnya ya anak-anak. Ghibah itu adalah menggunjing atau membicarakan keburukan orang lain di belakang kita ya. Nah, perbuatan ghibah ini itu membicarakan mengenai kenyataan atau faktanya. Kalau misalnya kita ngibahin orang lain, pasti orang yang digibahin nggak suka ya. Nah, tapi beda lagi kalau misalnya kita ngibahin orang lain tapi itu nggak sesuai dengan fakta, itu namanya fitnah. Nah, dalam ghibah ini juga ada dalil mengenai larangan ghibah. Dalil mengenai larangan ghibah terdapat pada surat Al-Hujurat ayat 12. Ibu boleh minta tolong Mbak Maulin untuk membacakan artinya? Baik, Bu. Coba. Jadi pada Quran surat Al-Hujurat ayat 12 artinya itu, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagaimana prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Baik, terima kasih. Betul sekali ya. Jadi itu dalam surat Al-Hujurat ayat 12 itu dianjurkan untuk tidak menggibahi orang lain, karena itu sama aja dengan memakai bangkai saudaranya sendiri ya. Kita kan pasti nggak mau ya memakai bangkai teman kita, saudara kita. Nauzubillah min dzalik ya. Nah, gimana sih Bu cara-cara kita untuk menghindari ghibah? Tips-tipsnya itu apa aja ya Bu? Nah, tipsnya itu ada banyak sekali. Yang pertama, bergaul dengan orang-orang yang baik. Kita itu kan sudah dewasa ya, kita bisa memilih mana teman yang baik, mana teman yang buruk gitu. Nah, lalu selalu introspeksi diri. Kita harus introspeksi sama diri kita. Setiap kita ingin ghibah mengenai orang lain, kita harus introspeksi diri kita itu udah baik apa belum sih. Nah, lalu kita menjaga dan menahan lisan. Setiap kita ingin bicara itu kita dipikir dulu, kita mau ngomong itu baik atau enggak sih kalau misalnya diomongin gitu. Jadi kan lebih baik diam daripada berbicara yang tidak pasti gitu. Nah, lalu selanjutnya tipsnya itu takut dosa dan neraka. Nah, setiap kita ingin ghibah itu kita harus berpikir, oh iya, kalau misalnya kita ghibah nanti dosa, nanti masuk neraka juga. Nah, lalu yang terakhir itu berpikir positif ya, ingat kebaikan. Misalnya kita mau ghibah, Mbak Nurul gini-gini ya, aduh, oh iya, tapi kan aku ingat Mbak Nurul itu pernah baik sama aku, pernah menolong aku gitu. Nah, tapi anak-anak di lain sisi kan kita nggak tahu ya kita sengaja ghibah atau enggak. Nah, ada doa apabila kita terlanjur ghibah. Doanya itu Allahumma firlana walahu. Coba, Allahumma firlana walahu, yang artinya ya Allah ampunilah kami dan dia yang kita ghibahi. Nah, apakah dari materi mengenai ghibah ada yang ingin ditanyakan? Cukup ya? Oke, sudah paham semua berarti ya? Nah, di sini Ibu selanjutnya ada games ya. Nanti buat dua kelompok. Kelompok 1 sama kelompok 2. Nah, Ibu nanti akan Nanti Ibu akan membagi dua kelompok. Nanti yang kelompok pertama nanti Ibu share ini ya. Nah, Ibu share link, nanti kalian mengisi di situ terdapat soal-soal mengenai ghibah. Nah, nanti di situ kalian dua kelompok, per kelompok itu nanti menjawab nanti yang jawabannya benar dan waktunya tercepat itu nanti di akhir pelajaran mendapat reward dari Ibu. Oke? Boleh silakan berkelompok. Ibu kasih waktu 2 menit ya untuk mengerjakan. Nanti yang sudah bilang ke Ibu. Sudah selesai?
Oke, siapa yang sudah selesai duluan? Coba Ibu cek kelompok pertama ya. Iya, Bu. Ini benar ya, ini benar semua. Coba kelompok kedua. Kelompok dua benar 2 ya. Berarti yang menjawab paling benar itu kelompok pertama karena jawabannya 3 benar. Nah, kelompok 2 itu jawabannya 2 yang benar. Nah, nanti kelompok pertama di akhir pembelajaran Ibu kasih reward. Oke. Jadi kesimpulan pada pembelajaran pada hari ini yaitu mengenai gibah ya. Kita tidak boleh membicarakan atau menggunjing aib orang lain gitu ya. Oke. Mohon maaf apabila Ibu dalam mengajar banyak salah kata. Ibu akhiri pelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis bersama. Baik, Ibu akhiri ya pada pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada kali ini, kita berdoa dulu ya dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selanjutnya Ibu akan absensi kalian dulu. Siapa yang hari ini nggak berangkat? Hadir semua ya, alhamdulillah hadir semua. Oke, sebelumnya Ibu mau tanya nih, siapa yang masih ingat pertemuan yang kemarin? Coba apa? Pertemuan kemarin menerangkan tentang makanan dan minuman yang haram. Ya betul. Jadi pertemuan kemarin kan membahas mengenai makanan dan minuman haram. Nah sekarang kita akan membahas mengenai hewan halal dan haram. Sebelumnya ada yang udah tahu belum nih terkait hewan halal dan haram? Belum ya? Oke, jadi binatang halal adalah binatang yang boleh dikonsumsi dagingnya oleh manusia, khususnya itu oleh umat Islam. Sedangkan binatang haram itu adalah binatang yang tidak boleh dikonsumsi dagingnya oleh khususnya oleh umat Islam. Jadi itu adalah terkait pengertian dari binatang halal dan haram. Coba ada yang bisa jelasin lagi nggak terkait makanan binatang halal? Saya Bu. Ya coba. Binatang yang halal itu ada sapi, kambing, kerbau, dan ayam. Ya yang tahu pengertiannya siapa? Saya Bu. Ya coba. Binatang halal itu binatang yang boleh dikonsumsi dagingnya oleh manusia, khususnya itu umat muslim. Ya betul sekali ya. Selanjutnya masuk ke ciri-ciri dari binatang halal ya. Itu ada binatang ternak, itu kerbau dan unta. Kemudian ayam, bebek, kemudian ada binatang hidup di air atau laut yaitu ikan dan lain. Yaitu binatang umat. Selanjutnya ada macam-macam yang haram. Yang pertama itu binatang babi dan hewan yang mati atau dan juga ada hewan yang bertaring seperti dan serigala. Dan yang ketiga itu ada hewan yang bercakar tajam, itu untuk. Dan yang terakhir yang haji. Misalkan kita ya laut itu kan bau ya, untuk baunya itu
untuk itu adalah terkait hewan halal dan ada contoh ya hewan dari halal. Itu ada sapi, ayam, kemudian bebek dan unta. Untuk contoh dari hewan haram itu ada babi, kata, dan dari hewan halal dan selanjutnya coba terkait ciri hewan yang halal. Nah, dan yang bisa menjawab ini hewan apa? Nah, coba kenapa bisa menjadi haram? Tangan untuk tadi yang udah jawab. Ya, selanjutnya siapa yang tahu apa pengertian binatang haram? Nah, ya betul sekali. Dan dari tepuk tangan untuk Mbak Melanti. Ya, jadi itu adalah materi dan haram. Sedang akan membagikan hal evaluasi tapi ya nanti akan kan ya yang dapat maaf yaitu siap ya dan kurang maaf satu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita membaca basmalah bersama-sama. Ibu absen dulu ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Apakah hadir semua? Sekarang hadir semua. Coba ada yang ingat apa enggak kemarin itu mempelajari apa? Kemarin kita kan sudah mempelajari mengenai bersedekah. Sekarang nih, Ibu mempunyai gambar. Coba lihat ya, ini gambar apa? Dan ini gambar apa? Coba tebak. Pintar. Nah, sekarang pada materi pagi hari ini itu adab sholat dan berzikir. Belum kita adab sholat berzikir, perlu mengetahui apa sih berzikir itu. Ibu, kita harus mengetahui tentang adab sholat dan berzikir. Jika kita mengetahui adab sholat, menjadi lebih khusyuk melaksanakan sholat dan berzikir.
juga mengetahui adab-adab apa saja yang baik ketika dilakukan untuk sholat dan berzikir. Dan ini pengertian sholat. Coba Mbak Putri baca. Nah, jadi sholat itu ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan dimulai dan diakhiri dengan salam, itu namanya sholat. Nah, tadi pagi siapa yang sholat subuh? Pintar. Nah, udah tahu semua ya tentang sholat ya. Kemudian tentang berzikir. Nah, coba Mbak Nurul ini dibaca zikir itu apa? Jadi, karena berkomunikasi langsung seorang hamba kepada Sang Pencipta itu namanya berzikir. Sholat itu disunahkan untuk berzikir ya, jangan langsung berdiri, jangan langsung pergi, tapi kita itu harus berzikir terlebih dahulu. Nah, kemudian kita adab sholat dan berzikir. Yang pertama itu adab sholat dulu. Nah, adab sholat di sini Ibu ini menjelaskan 3 ya. Yang pertama itu khusyuk. Nah, jadi ketika kita melakukan sholat kita harus khusyuk. Yang dimaksud itu kita bersungguh-sungguh tidak memikirkan hal lain selain sholat. Misalnya nih, Mbak Asti lagi sholat, tapi memikirkan makanan, memikirkan yang lain itu tidak boleh ya, tetapi itu kita harus khusyuk. Sholat yaitu sholat. Nah, kemudian yang kedua ada menjaga kebersihan. Yang dimaksud dengan menjaga kebersihan itu menjaga kebersihan dari najis di tempat maupun di pakaian. Menjaga kebersihan. Jadi sebelum sholat kita harus bersih terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga ada menutup aurat. Jadi melakukan sholat itu kita harus menutup aurat. Aurat laki-laki itu dari mana sampai di pusat. Pintar. Auratnya pun itu seluruh tubuh kecuali muka dan jadi ketika sholat itu harus menutup aurat kita. Kemudian ada adab berzikir. Ini Ibu menjelaskan adab berzikir itu ada 2 ya. Yang pertama itu ikhlas. Yang dimaksud ikhlas ini ikhlas mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika berzikir itu hatinya itu harus ikhlas, harus intinya ya kita harus mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua ada merendahkan suara. Jadi ketika kita berzikir itu baiknya ya, adab yang baik itu merendahkan suara. Dengan misal di keramaian nih ya berzikir subhanallah subhanallah, itu kan kayak mempertontonkan kebaikan. Nah, jadi sebaiknya adab berzikir itu suaranya itu diperhalus ketika berzikir. Apakah ada yang ditanyakan? Cukup ya? Cukup. Gua akan memberikan soal nanti ya. Gue beri waktu 30 menit. Sudah semua? Sini ya, kumpul. Ibu koreksi dulu ya. Betul semua. Jadi kesimpulan pada pembelajaran kali ini mengenai adab sholat dan berzikir. Jadi melaksanakan berzikir kita sudah mengetahui adab yang baik untuk berzikir. Ibu kira sudah bisa semua ya. Untuk pembelajarannya akan datang, Ibu memberi tugas untuk membuat peta konsep mengenai adab sholat dan berzikir. Pertemuan yang akan datang dikumpulkan. Dari Ibu, baca hamdalah bersama-sama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya? Jadi sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita ya dengan kemarin kita sudah belajar syarat haji dan umroh. Nah, sekarang kita akan melanjutkan yaitu rukun dan umroh. Ada yang udah tahu apa belum apa saja rukun dan umroh? Jadi tujuan kita mempelajari rukun dan umroh agar kita tahu ya perbedaannya antara rukun haji dan umroh dan agar kita bisa menjelaskan juga. Langsung saja Ibu akan menjelaskan materinya. Jadi di sini ada gambar kelihatan semua. Rukun haji yang pertama itu ada niat ihram. Nah, niat ihram ini nih para jemaah itu memakai warna putih. Bagi laki-laki itu ada 2 helai kain. Yang kain pertama diselendangkan dan yang kain kedua itu buat disarungkan. Nah, untuk yang perempuan itu menggunakan pakaian yang menutup seluruh tubuh, kecuali pada bagian telapak tangan dan muka. Terus yang kedua ada wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah ini kita hadir pada 9 Zulhijjah pada saat zuhur hingga terbit fajar yaitu di 10 Zulhijjah. Di mana wukuf ini adalah kita dikumpulkan di gambaran kita dikumpulkan. Nah, di wukuf ini kita dianjurkan untuk berdoa, berzikir, dan sebagainya. Selanjutnya ada tawaf. Ada yang tahu nggak apa itu tawaf? Ya, oh, kamu coba. Jadi tawaf itu mengelilingi Ka'bah 7 kali. Terus selanjutnya ada sa'i. Sa'i itu berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Marwah, yang dimana dimulainya dari Bukit Sofa dan diakhiri di. Terus yang kelima itu ada tahallul atau bercukur. Nah, tahallul ini menghalalkan kembali apa yang tadinya di ihram ini belum halal. Nah, caranya itu dengan cara mencukur rambut. Sekurang-kurangnya yaitu 3 helai rambut. Dan yang terakhir yaitu ada tertib. Tertib itu urutan melaksanakan hajinya ini dengan cara tertib secara berurutan. Terus kalau rukun umroh, perbedaannya itu kalau rukun haji kan ada ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul dan tertib. Sedangkan rukun umroh itu nggak ada wukufnya. Jadi cuma niat ihram, tawaf, sa'i, tahallul dan tertib. Ada yang dibingungkan apa enggak? Sekarang Ibu ada game ya, permainan. Ada yang tahu apa enggak nih? Amplop ajaib itu apa? Jadi nanti kalian maju buat ambil ini ya, terserah mau ambil nomor berapa dan di dalamnya ada soal. Nanti dijawab ini sekalian. Siapa yang mau maju? Siapa dulu coba, Mbak Yasmin atau Mbak Nurul? Ya, diambil. Selanjutnya
Betul apa enggak teman-teman? Ada yang mau maju lagi? Boleh maju? Boleh nggak Bapak? Betul apa enggak? Ya. Jadi begitu ya, hari ini kita sudah mempelajari rukun haji dan rukun umroh. Tadi bedanya rukun umroh apa? Gak ada apanya ya? Ya. Sekarang Ibu akan berikan hal buat dikerjakan ya, waktunya 15 menit. Ada yang dibingungkan? Ini anak sudah selesai ya waktunya ya? Nah, Ibu koreksi dulu. Mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Belum ditutup, mari kita mengucapkan hamdalah terlebih dahulu. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami wa bi Muhammad wa rasul. Rabbi ilma warzuqni rahmah. Baik, cek kehadiran dulu ya. Hari ini berangkat semua? Alhamdulillah. Baik, di sini Ibu punya gambar. Coba apa yang kalian ketahui mengenai dua gambar ini? Nah, ya, jadi pada hari ini kita akan mempelajari adab terhadap orang tua dan guru. Jadi, diriwayatkan oleh Imam Muslim suatu ketika Abu Hurairah menghadap Nabi karena ibu Islam. Maka ia meminta Nabi mendoakan supaya ibunya Islam. Maka pulanglah ia ke rumah dan ibunya baru saja mendapat hidayah. Berkata, wahai Abu Hurairah, aku saksi bahwa tiada Tuhan dan Muhammad. Dua orang tua merupakan sebab adanya kita. Keduanya itu telah merasakan kelelahan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan hambanya untuk bahkan memposisikan bakti pada orang tua itu setelah sakit. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang barang siapa yang senang maka berbaktilah pada kedua orang tuanya dan sambunglah tali. Jadi oleh karena itu wajib bagi kita setiap dua orang tua. Nah, di sini ada adab bergaul dengan orang tua. Pertama itu kita harus mencintai dan menyayangi kedua orang tua. Kedua ada menaati keduanya. Ya, yang disuruh belanja ya, kita tuh harus menaati, harus menuruti apa yang dikatakan orang tua. Setelah itu baik. Yang ketiga ada menjaga perasaan keduanya dan
berusaha membuat ridho orang tuanya dengan perbuatan dan ucapan. Dapat pada Quran surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana ma yablughanna indakal kibara satu qul lahum ya Tuhanmu, bahkan supaya kamu jangan sembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kamu hendaklah berbuat baik kepada Bapa. Baik-baiknya salah seorang di antara keduanya itu sudah berumur lanjut, dan itu harus menyayanginya. Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada yang janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka. Ya, jadi di sini kita tuh misalkan kalau disuruh orang tua ya, jangan menjawabnya dengan perkataan itu nggak boleh ya, nggak boleh. Selanjutnya itu mendoakan keduanya baik mereka masih hidup atau wafat. Itu wajib bagi kita sebagai orang anak, harus mendoakan kedua orang tua baik itu hidup atau selanjutnya tidak mengeraskan suaranya demi itu ada adab guru. Guru itu tidak akan pernah lepas dari kita. Mulai dari kita kecil, kita besar, pasti kita akan bertemu dengan guru. Orang yang digugu dan ditiru ini akan ilmu agar mereka sesuai wajib kita. Dalam Islam pun ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama itu harus menghormati dan menghargainya. Kedua, tidak mencari-cari kelemahannya. Ketiga, tidak boleh menggibahinya. Misalkan kita itu nggak senang sama guru atau ustadzah ya, kita nggak boleh menggibahinya. Tidak baik ya. Keempat, mendoakannya dari kejauhan supaya diberi pahala atas ilmu yang diajarkan. Dan yang kelima itu kita bertemu guru jalan, kita itu harus salim dan senyum. Yang kelima, menjaga adab berbicara dan berdiskusi. Sampai sini yang kan baik kemarin ya, jadi kesimpulannya kita itu harus berbakti dan taat kepada kedua orang tua dan guru kita itu, dan kebahagiaan dan di akhir. Dari pembelajaran pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Luar biasa. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita untuk al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, sepertinya ada yang gak hadir pada pagi. Nah,
Sebelumnya juga Bapak hari ini kemarin Bapak telah menegur ya salah satu dari kalian karena apa? Karena bermain gadget dan tidak memperhatikan Bapak, ngobrol sendiri dan membuat kebisingan. Dan Bapak harap kemarin ya Novan ya, kamu kan tidak memperhatikan Bapak dengan bermain gadget ya. Bapak harap kamu hari ini bisa fokus dan memperhatikan Bapak, dan kalian semua juga harus fokus dan memperhatikan Bapak karena tugas dari murid yaitu menuntut ilmu. Baik, langsung saja. Ada yang tahu gak materi pembelajaran pada pagi hari ini? Jadi materi pembelajaran pada pagi ini yaitu tentang tata cara berpuasa di bulan Ramadan. Apa sih artinya dari puasa itu? Dari puasa itu adalah menahan diri dari segala sesuatu hal yang membatalkan puasa, dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Ada yang tahu apa syarat dan rukun puasa? Ya, benar sekali. Tadi yang pertama apa? Pertama itu kita beragama Islam. Apa orang Islam harus berpuasa? Nah, itu adalah kewajiban bagi umat muslim. Tentunya ada berakal sehat. Jadi jika akal kalian sehat, tidak gila, maka wajib bagi umat muslim untuk berpuasa. Selanjutnya ada balik atau dewasa. Jika kalian udah pubertas nih, udah dewasa, maka wajib bagi kalian semua, bagi muslim untuk berpuasa. Selanjutnya yaitu sehat jasmani dan rohani. Jika kalian merasa sehat, fit badannya dan tidak sakit, juga bagi kalian untuk berpuasa. Selanjutnya ada rukun puasa. Rukun puasa itu apa? Pertama ada beragama Islam, tentu juga bagi umat muslim puasa juga di bulan Ramadan. Selanjutnya ada niat. Jangan lupa kalian untuk niat sebelum puasa. Ada yang tahu apa niatnya puasa? Oh, itu soma godin an ada fardi syahri ramadhana hadis sanati lillahi ta'ala. Dan terakhir yaitu menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Kalau ada yang tahu gak apa sesuatu yang membatalkan puasa? Nah, coba contohnya. Ini tahu ini gambar apa? Ini adalah gambar seorang yang makan. Jadi ketika berpuasa di bulan Ramadan, maka dilarang bagi kalian atau harus menghindari dari hawa nafsu yaitu makan. Selanjutnya ada gambar apa ini? Jika kalian minum di bulan puasa juga dapat membatalkan puasa. Mau minum es teh, mau minum es jeruk, semua tetap membatalkan puasa ya. Contoh lain apa coba? Ada yang tahu? Marah cuma batalkan puasa yaitu nifas, ya, haid, muntah secara sengaja, berhubungan seksual dan sebagainya. Ada yang perlu ditanyakan? Belum ya. Sekarang Bapak ingin bertanya coba ya. Coba apa itu? Sebutkan rukun puasa. Sekali coba tepuk tangan buat Putri lo ya. Pak, sekarang Bapak ingin tanya nih. Bapak random ya. Coba coba kamu sebutkan apa yang membatalkan puasa. Ini Pak. Pak kamu? Hal yang membatalkan puasa. Oke, mungkin Bapak tahu kalian semua memahami pelajaran pada pagi hari ini, dan kalian alhamdulillahnya kalian memperhatikan Bapak dengan seksama dan tetap fokus. Coba apa kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini? Jadi kesimpulannya itu sebagai umat muslim kita wajib untuk berpuasa. Tanggal berapa kita berpuasa di bulan Ramadan? Ramadan. Bapak hanya mengetes kalian ya. Baik, tetap fokus.
Dan kita harus menghindari dari hal-hal yang membatalkan puasa, dan juga kita jika beragama Islam kita wajib puasa, juga kita berakal sehat juga wajib puasa, dan kita ya udah merasa pubertas kita untuk di bulan. Mungkin Pak akhiri, sebelum Bapak akhiri, kita sama-sama untuk membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukron alaikum jami'an. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, berangkat semua? Ya, alhamdulillah. Ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang materi apa? Hari ini kita akan belajar tentang materi sholat fardu 5 waktu. Jadi sholat fardu 5 waktu ada yang kelihatan ya gambarnya, sholat berjamaah. Jadi sholat fardu 5 waktu adalah ibadah yang dilakukan oleh umat Islam dengan gerakan tertentu dan bacaan tertentu. Sholat fardu itu terdiri dari 5 waktu ya. Yang pertama itu sholat subuh 2 rakaat, terus sholat zuhur 4 rakaat, kemudian asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya 4. Apa sih hukum sholat fardu itu? Hukumnya adalah fardu ain. Jadi hukumnya fardu ain itu wajib dilakukan oleh tiap-tiap umat Islam. Kemudian di sini kita akan belajar tentang sholat fardu 5 waktu yang terdiri dari syarat wajib sholat, syarat sah sholat, rukun-rukun sholat, dan sunah-sunah sholat. Jadi syarat wajib sholat yang pertama itu Islam, kedua balik, ketiga berakal. Kemudian selanjutnya itu syarat sah sholat, suci dari hadas dan najis, menutup aurat, berada di tempat suci, masuk waktu sholat, dan menghadap kiblat. Yang kemudian yaitu rukun-rukun sholat. Ada niat, kemudian takbiratul ihram, berdiri bagi yang mampu, membaca Al-Fatihah, rukun itidal, 72 kali, duduk di antara 2 sujud, membaca tasyahud, dan duduk iftiroshi, membaca tasyahud, dan membaca sholawat Nabi. Kemudian yang terakhir yaitu sunah-sunah sholat. Sunah-sunah sholat itu ada 2 ya. Pertama itu sunah abad dan hayat. Abad dan hayat itu adalah, pertama abad itu sunnah yang merupakan amalan yang dikerjakan dalam sholat. Jika ditinggalkan dengan sengaja atau tidak, disunahkan membaca sujud sahwi. Sujud sahwi yaitu subhana wa la yanamu wa la yashu. Sunnah abad dalam mencakup yaitu jika salah itu misalnya duduk tasyahud awal, yaitu membaca tasyahud awal. Kemudian sunnah hayat. Sunnah hayat adalah amalan sunnah yang jika kita lupa dikerjakan, kita tidak disunahkan membaca sujud sahwi, seperti mengangkat kedua tangan dengan sejajar, kemudian ketika akan ruku, kemudian ketika bangkit dari ruku.
Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Yang kelompok pertama akan berdiskusi tentang syarat wajib sholat. Yang kedua akan berdiskusi tentang syarat sah sholat. Yang ketiga akan berdiskusi syarat. Ibu beri waktu kalian 3 menit untuk berdiskusi. Bagi kalian perwakilan ya, satu dulu. Ya, selanjutnya kelompok 2. Yang terakhir kelompok 3. Jadi simpulkan bahwa sholat 5 waktu itu adalah sholat yang harus dilakukan tiap-tiap malam dan hukumnya adalah fardu ain, yaitu wajib dilaksanakan. Dan ibu akan memberi kalian PR ya. Ya mungkin sekian dari ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Mari kita mulai pelajaran ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang kemarin itu kan kita belajar tentang rukun itikaf sama hal yang diperbolehkan itikaf kan. Nah, sekarang yaitu kita belajar tentang syarat itikaf dan hal yang membatalkan. Iya, ini tuh sangat sederhana sekali nih guys itu. Putih, hitam, yang namanya juga cowok. Abang nggak suka yang ribet-ribet gitu kan. Oke, yang pertama ada yang mau bacain tentang apa namanya nih? Syarat itikaf. Oke, nih. Ya, terima kasih buat Mbak Asti, tepuk tangan. Pertama yaitu ada Islam. Menurut kalian nih, semua ibadah yang dilakukan oleh harus Islam dong. Sebenarnya boleh kalau misalkan mau ngikut ibadah orang Islam, tapi yang nggak bakal dapat anggaran dari Allah, maksudnya nggak dapat pahala dari Allah. Mau perdalam Islam atau nantinya mau mu'alaf ya nggak apa gitu. Nah yang kedua balik tolak ukur untuk mendapatkan pahala dari Allah dan yang apa namanya dan kayak apa sih namanya dikira nih anak udah cukup bisa untuk melakukan ibadah itu ketika pasti balik dong karena sudah dimulai dewasa gitu loh, udah
udah balik berarti tandanya mereka udah paham akan ibadah-ibadah umat muslim. Nah yang ketiga yaitu adalah berakal sehat. Gak mungkin kan orang gila bisa masuk masjid dan bisa ibadah gitu loh dengan khusyuk gitu, gak mungkin gitu. Nah yang keempat yaitu adalah suci dari haid dan nifas. Nah ini untuk khusus perempuan ya kan. Haid itu kan salah satu hadas besar yang harus diwajibkan untuk mandi besar kan. Jadi tidak mungkin masuk masjid gitu loh. Masuk masjid aja udah nggak boleh gitu loh, apalagi beritikaf semalaman gitu kan, nggak boleh. Nah yang kelima yang terakhir yaitu adalah suci dari hadas besar. Nah itu salah satunya yang tadi haid. Dan yang kedua untuk laki-laki kalau misalkan mimpi basah, gak mungkin mimpi basah terus tiba-tiba aduh telat nih gitu kan ke itikaf langsung gitu loh, nggak mandi, nggak mungkin, jangan itu, gak bakalan diterima gitu loh. Nah yang ada yang mau bacain hal yang membatalkan itikaf? Yuk, datang nggak? Nah. Karena itu karena udah habis ya, nanti ada terusannya. Oke, yang pertama yaitu adalah berhubungan suami istri. Nah ini khusus yang suami istri aja karena kita gak ada yang belum suami istri, gak usah dijelasin juga karena waktunya lumayan singkat ya. Nah yang kedua yaitu adalah keluarnya sperma. Nah yang tadi nih keluar sperma ini kan termasuk dalam hadas besar gitu loh, kebakalan diterima pas itikaf apalagi pas masjid gitu. Harusnya nggak boleh ya masuk masjid dalam keadaan hadas besar gitu. Nah yang ketiga yaitu gila, nggak mungkin orang gila mau beribadah apalagi itikaf gitu kan. Nah yang keempat mabuk yang disengaja. Nah ini yang bahaya nih ya, kalau misalkan kalian pada saat bulan Ramadan, kalau misalkan kalian itu malah berpesta ria dengan mabok-mabokan disengaja dan berniat, itu gak bakalan boleh untuk masuk masjid dan beritikaf di masjid gitu. Dan gak hanya minum-minuman alkohol aja tapi juga bisa drugs gitu. Itu bisa membuat. Yang kelima yaitu ada murtad, yaitu orang yang keluar dari Islam ya. Orang dari Islam itu gak ada kewajiban lagi untuk menunaikan ibadah-ibadah yang ada di Islam gitu. Ya yang keenam adalah haid, ya jelas karena haid itu salah satu yang hadas besar tadi ya yang tadi sudah dijelaskan. Itu nifas. Nah ini sama dengan haid tuh, kayak nggak akan bisa menjalankan itikaf dengan baik dan nggak boleh juga masuk masjid. Habis ini keluar masjid tanpa uzur gitu, kayak kalian gabut di masjid gitu kan, misalkan ibadah terus gabut gitu kan, bisa jadi ada orang yang kayak gini bisa kan keluar masjid gitu mau jajan atau ngerokok, itu nggak boleh ya kan, karena itu bisa nggak ada kayak nggak ada urgen gitu lah ya, nggak bakal bisa, nggak ada gitu. Yang kesembilan ini ada keluar masjid karena hal-hal yang sebenarnya bisa ditunda gitu, jadi nggak wajib untuk datang gitu itu. Jadi itu sebenarnya itu bisa membatalkan itikaf karena niat itu tidak untuk besok-besok atau bisa pagi juga kan bisa malah nggak dilakukan sama mereka. Nah materinya ini sudah dicukupkan saya sampai di sini. Nah ada yang mau bertanya dari kalian? Belum? Kalau misalkan belum ya udah gantian saya nanya ya. Masuk ke dalam nilai keaktifan kalian. Kan tadi sudah dijelaskan syarat-syarat itikaf. Kan ada 5 ya. Coba sebutkan 3 saja syarat itikaf dari itikaf. Ya, benar pertama. Ya. Benar, oke. Terima kasih buat kasih tepuk tangan. Oke, yang kedua yaitu
Kan tadi kan ada kalian membatalkan. Sebutkan sama deh, 3 aja. Tidak. Oke. Ya, terima kasih, tepuk tangan buat Putri. Nah, yang terakhir ini, nah saya sengaja ya tidak ada di sini. Nah, itu adalah surat apa yang kutipan materi dari haid dan nifas. Surat apa coba? Bisa? Oke. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Baik, kesimpulannya itu adalah kita apapun kegiatan agama kita yang kita lakukan itu kan pasti ada syarat dan ada yang membatasi. Nah, untuk itikaf ini udah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Di sini hadir semua? Baik. Ada yang tahu sekarang itu kita belajar apa ya? Jadi kita itu belajar tentang ya, jadi kita belajar tentang tayamum. Untuk pengertian tayamum, ada yang bisa baca? Pengertian tayamum. Tangan untuk Mbak Nurul. Jadi untuk pengertian tayamum itu yang menurut bahasa itu berniat melakukan sesuatu untuk yang secara istilah itu pelaksanaan mengusap debu ke wajah dan ke kedua tangan dengan syarat-syarat tertentu sebagai ganti berwudu dan mandi besar. Jadi tayamum itu bisa untuk mensucikan hadas kecil maupun hadas besar. Untuk niatnya itu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma listibahati sholati fardhu lillahi ta'ala. Kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma listibahati sholati lillahi ta'ala. Ada yang bisa baca artinya? Ya, betul. Tangan untuk Mbak Melanti. Jadi untuk tata cara selanjutnya ada tata cara tayamum. Yang pertama itu kita berniat dan meletakkan tangan di atas debu. Jadi itu begini. Kita di sini ada ya. Yaitu yang pertama itu berniat dan meletakkan tangan di atas debu. Itu kayak gini. Terus yang kedua itu mengusap debu ke wajah hingga rata. Kayak gini. Terus nanti debunya itu disisihkan dulu. Habis itu mengusap ke wajah. Jadi kayak gini. Terus untuk yang selanjutnya itu mengusap debu ke tangan yang kanan. Nah, untuk kita meletakkan tangan di atas debu, tapi debunya itu yang berbeda. Jadi
yang sini udah ya. Terus itu yang ini. Tangan yang pertama itu tangan kanan. Ini belakang. Terus yang selanjutnya kan yang sini belum kepake ya. Selanjutnya itu untuk mengusap debu ke tangan sebelah kiri. Ini. Ya, yang terakhir itu tertib. Oke. Di sini ada yang mau mempraktekkan tayamum di depan. Ya, maju. Jadi nanti teman-teman ya pertama itu berniat dan meletakkan di atas meletakkan tangan di atas debu. Niat nawaitu tayamuma lisbahati sholati lillahi ta'ala. Lalu yang kedua itu mengusap debu ke wajah hingga rata. Ya. Lalu yang selanjutnya itu letakkan lagi tangan. Terus diusap ke tangan yang sebelah kanan. Yang selanjutnya itu ke tangan sebelah kiri. Nah, tepuk tangan untuk Mbak Nuni. Tadi jadi itu tadi kan tata cara tayamum itu ada 4. Yang pertama berniat dan meletakkan tangan di atas debu. Yang kedua itu ada mengusap debu ke wajah. Yang ketiga terus yang terakhir yang keempat dan tertib ya, berulang-ulang gitu. Oh ya, sebelum kita mengakhiri pelajaran, Ibu ada soal untuk kalian kerjakan ya. Kasih waktu 15 menit untuk bingungin. Oke, udah selesai? Ini oke, ini jawabannya betul semua dan mungkin cukup sekian materi yang bisa kita pelajari hari ini. Sebelum menutup pelajaran, kita baca doa lebih dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak?
Ya, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kita baca basmalah bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk hari ini apakah hadir semua? Untuk materi sebelumnya, ya betul sekali. Kita mempelajari tentang dan juga nifak itu merupakan yang disukai Allah. Dan untuk hari ini belajar tentang yang baik atau Allah. Mengapa kita akan belajar ini? Karena agar kita dapat memahami dan juga kita dapat asmaul husna. Nah, kita akan mempelajari 5 asmaul husna. Apa saja? Yang pertama Al-Aziz, yang kedua Al-Basir, yang ketiga Al-Husna, yang keempat dan juga yang kelima Al-Bar. Nah, dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu kita dapat menyebutkan makna dari asmaul husna dan juga kita dapat mengetahui contoh cerminan perilaku yang mencerminkan dari asmaul husna sehingga kita dapat menerapkannya dalam kehidupan. Saja kita ke materi ya. Nah, itu berasal dari bahasa Arab al-asma wa al-husna. Di asmaul husna yang indah ataupun dari yaitu Al-Aziz. Al-Aziz itu artinya adalah maha perkasa. Maha perkasa alam semesta. Serta juga lalu yang kedua Al-Basit, yaitu maha melapangkan rezeki. Allah itu memberikan lebih dari apa yang kita inginkan. Dan yang ketiga maha Al-Ghani, maha kaya. Yang keempat Ar-Rauf, maha kasih. Dan yang kelima maha dermawan. Nah, ini ibu punya beberapa gambar. Nanti akan pasangkan dengan asmaul husnanya ya. Yang pertama ada gambar saling menyapa, yaitu masuk dalam asmaul husna. Ya, Al-Aziz begitu karena agar menjauhkan diri dari sifat sombong, yaitu dengan bersapa. Lalu yang kedua ada gambar berserah diri kepada Allah, yaitu dari husna Al-Basit. Lalu yang ketiga ini ada bersedekah, termasuk dalam ya betul sekali. Lalu yang keempat ada mencuri yang ya betul. Ini yang terakhir adalah memberi. Ya betul. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, dari tadi kita cari, adakah yang mau menyebutkan? Ya betul sekali. Buat Mbak Yasmin. Nah, ada yang tahu nggak sih dari kita mempelajari asma? Ya. Ya betul sekali. Nah, pertanyaan tadi sebagai penutup ingin kalian untuk menentukan pembelajaran yang bisa. Ya silakan. Ya betul sekali. Berikan ya, untuk
pembelajaran hari ini sudah cukup ya. Tidak ada yang mau ya. Untuk pembelajaran minggu depan yaitu kita belajar 5 ya, yaitu Al-Fatah, Al-Madlu, Al-Hayyu, Al-Qayyum dan juga Al-Latif. Jangan lupa untuk dipelajari ya. Nah, sebelum perjumpaan ini kita akan membaca hamdalah bersama ya. Yang dapat Ibu bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.